di mana rahmat terbesar dalam kehidupan umat manusia tidak lain adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah pengamalan terhadap surah Yunus ayat 58. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina an-ni'mah bizuhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sahibi syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, yang saya muliakan para masyayikh, ru'asa jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa nakhussu bidzikri Fadilatir Rais Al-Am Al-Hay'ah Asy-Syuriyah li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta seluruh jajaran yang sangat kami muliakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Tsaquf dan seluruh jajaran, tamu kita, guru kita, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita fi hadhil lailah as-sa'idah ma'alid Dr. Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi Al-Makki yang telah hadir bersama-sama kita. Beliau dai internasional dari Saudi Arabia, insyaallah nanti akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dakwah di dunia internasional, lebih khusus dengan perkembangan Islam di Saudi Arabia dan sekitarnya, termasuk yang juga sedang hangat tentang berbagai macam program-program modernisasi yang ada di Arab Saudi. Arju li fadilatihi ayyadhkura lana an harakati ad-da'wah al-islamiyah ad-duwaliyah wa kadzalik yumkin sayadhkuru lana an at-tahaddiyat fi harakati ad-da'wah al-islamiyah wa yumkin arju min fadilatihi ay yatakallama qalilan an at-tahdits fi as-Saudiyah al-Arabiyah. Nashkurukum kathiran ala hudurikum ila ar-riasah al-markaziyah li jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Wa laqad farahtana bi hudurikum wa arju an takuna ziyaratukum fi hadzal waqt ziyaratan tatluha ziyaratun ukhra kathiratun fima ba'd. Insyaallah sayaqumu
بترجمة ما سيتحدث وما سيتكلم في هذه الليلة المباركة أخونا في الله Al-Ustadz Muhammad Nora Burhanuddin, yang alhamdulillah beliau juga telah berada bersama-sama kita, yang sangat kami muliakan. Yang terhormat tamu kita, insya Allah masih di perjalanan, Ustadz Daeng Syawal dan Kasih Khair. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Telah hadir, beliau berdua adalah dai nasional yang sering berada di berbagai stasiun televisi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum akhina fillah. Afwan, fadhal. Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, pengurus LDPBNU yang bersama-sama kita, Kiai Haji Ahmad Ikram, Kiai Haji Khalisuddin Yusa, Kiai Haji Sirot Ronggolawe, beserta para hadirin yang hadir jasadan waruhan di tempat ini, serta para hadirin yang hadir ruhan la jasadan. Ini yang sering disebut dengan para zumiyin dan zumiyat. Walau kan al-hadiruna fi hadhihi al-qa'a al-mubarakah munhasirah, walakin ishtaraka li hadhihi al-barnamij al-musyahidun al-kiram abra al-internet min jami'i ar-ru'asa li jam'iyah Nahdlatul Ulama sawa'un kanat fi al-wilayah al-far'iyah fi jami'i buldani Indonesia. Jadi walaupun yang hadir di sini terbatas, kepada pengurus dan para aktivis lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming dan Zoom meeting diikuti oleh seluruh fungsionaris lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, baik dari PW, LDNU, PC, LDNU dan PCI LDNU, bukan hanya se-Indonesia tapi dari seluruh dunia, mengikuti kegiatan ini abra al-internet wa abra az-Zoom. Semuanya yang juga hadir yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan rutin, kegiatan bulanan kita, dakwah fair, yang malam hari ini sekaligus kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada pada suasana bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain kehadirannya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kita keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, setiap datang momentum bulan Rabiul Awal rame-rame melaksanakan al-ihtifal bidzikra Maulidil Basyirin Nadhir. Untuk apa? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak lain idharul farah was surur. Kalau ini yang menjadi tujuan, maka apa yang dilakukan umat Islam di Indonesia atau di seantero dunia pada umumnya tidak lain adalah pengejawantahan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip tafsiran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana beliau sebutkan, wa akhraja Abu Syaikhi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna fadlallahi fi hadhihi al-ayah al-ilmu wa rahmatahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang fokus dengan maulid ini rahmah ditafsirkan dengan nabiyina Muhammad? Tidak lain, beliau menafsirkan surah Yunus ayat 58 dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah tafsirul Quran bil Quran, di mana tafsirul Quran bil Quran itu menempati al-qimah al-ula fit tafsir bil ma'thur, urutan pertama dalam tafsir bil ma'thur. Beliau juga menafsirkan ayat ini dengan hadis di dalam Al-Mustadrak al-Sahihain dari Imam Hakim An-Naisaburi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas ma ana illa rahmatun muhdatun. Wahai para manusia, saya tidak lain kecuali rahmat yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Lalu kenapa harus ada ekspresi kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah? Adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau yang dimaksud contoh dengan haflah seperti ini kita tidak menemukan. Tetapi di dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah al-Ansari, lamma su'ila an saumi yaumil isnain qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, pada hari itu saya dilahirkan, pada hari itu saya mendapatkan wahyu. Artinya Rasulullah berihtimam dengan kelahiran beliau, yang beliau wujudkan tasyakurnya itu dengan puasa. Maka disinilah idharul farawas surur, atas datangnya rahmat dan fadl dari Allah, di mana rahmat terbesar dalam kehidupan umat manusia tidak lain adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah pengamalan terhadap surah Yunus ayat 58. Itu yang dijadikan sebagai sandaran. Yang kedua, kita memperingati maulid Nabi ini tidak lain adalah ingin lebih mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyempurnakan akhlak kita, dan seluruh perilaku Rasulullah dan ajaran Rasulullah, ta'alim Rasulullah adalah uswah bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk bisa menjadi uswah, kita harus kenal Rasulullah, kita harus paham Rasulullah. Maka diangkat kembali sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah untuk dilahirkan lagi di tengah-tengah umatnya yang sudah banyak melupakannya. Kalau ini yang menjadi tujuan, ini juga tradisi Al-Quran. Di dalam surat Hud ayat 120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Masing-masing nabi dan utusan, nabi-nabi terdahulu diceritakan oleh Allah kehidupannya kepada Rasulullah untuk apa? Meneguhkan hati Rasulullah.
Maka dengan riwayat-riwayat perjuangan nabi-nabi terdahulu, ada spirit dari para sahabat yang mendampingi Rasulullah. Karena pendampingan terhadap Rasulullah tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Ada hambatan, ada rintangan, ada tantangan. Dan berat sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para sahabat. Banyak para sahabat yang kemudian mempertanyakan, kapan kemenangan akan datang, kapan pertolongan Allah akan datang. Walaupun mereka tidak sedikit pun ragu dengan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah. Mereka bertanya, mata nasrullah? Dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Tapi ditunggu setahun 2 tahun tidak datang. 4-5 tahun belum ada kejelasan. Sampai kemudian karena kondisi yang tidak kondusif, Rasulullah hijrah setelah 12 tahun 5 bulan 13 hari menyampaikan risalah di Makkah. Maka ketika sahabat mempertanyakan, katanya dekat, di mana? Tentu diingatkan, dekat itu kualitatif bukan kuantitatif. Kalau kualitatif tergantung alat ukurnya. Jadi kalau dari Jakarta Utara ke sini, ketika saya ditanya nyampe mana Jakarta Utara, berarti dekat. Kenapa? Ngukurnya dari Jember. Tapi kalau memang berangkatnya dari Tamrin ke sini, baru berangkat, ya belum dekat itu namanya. Itu pembandingnya. Berarti dianggap sudah akan datang dibandingkan dengan apa? Dakwah Nabi Nuh yang 950 tahun, alfasanatin illa khamsina ama. Tidak banyak yang ikut. Sampai kemudian Nabi Nuh matur kepada Allah, Rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, kami mengajak kaum kami siang malam tapi mereka malah lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan ketika kami mengajak mereka untuk bertauhid kepada Engkau ya Allah, apa yang terjadi? Padahal yang kami inginkan mereka semua dapat ampunanmu, dapat rahmatmu, tapi ternyata tangan-tangan mereka dimasukkan ke telinga mereka dan baju mereka diangkat menutup kepala mereka, membuka, ya mohon maaf, bagian belakang mereka setelah membelakangi Nabi Nuh. Nah artinya ini gambaran kepada para sahabat betapa perjuangan yang dilakukan oleh Rasul-Rasul terdahulu juga tidak mudah. Maka kalau Rasulullah dan para sahabat perlu dihadirkan sejarah Nabi-Nabi terdahulu, tentu kita juga lebih butuh dihadirkan riwayat sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabat dan para kiai yang bergerak di bidang dakwah akan terus memiliki kekuatan batin dan semangat yang tiada henti bahwa dakwah bukan berarti tanpa tantangan, dakwah bukan tanpa rintangan, dakwah bukan tanpa hambatan. Semua itu telah dilalui dengan baik oleh contoh terdepan dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian tidak mudah untuk kemudian merasa lesu, merasa letih, tidak mudah berputus asa tatkala suasana-suasana tidak begitu mendukung dalam kegiatan dakwah, dan kita harus betul-betul mencurahkan segenap kemampuan dan daya upaya kita. Inilah hikmah yang penting untuk dihadirkan di dalam kehidupan kita. Apalagi yang ketika ini ingin menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembuktian mahabbah tidak lain adalah al-ittiba dan al-iqtida. Ikut Rasulullah. Saya yakin semua umat Islam punya semangat al-ittiba wal-iqtida li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi problemnya ittiba dan iqtida Rasulullah tidak cukup modal semangat, tapi harus modal ilmu. Maka disinilah ada majelis untuk menjelaskan bagaimana sejatinya apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Rasulullah, yang diurai oleh para ulama, para ahli ilmu, agar supaya dapat dipahami oleh umatnya dan menghindarkan kesalahpahaman umat untuk melacak sendiri, mencari tanpa bimbingan guru, yang apabila pemahamannya salah tidak terjadi konfirmasi. Ini yang paling penting. Kenapa?
Karena di dalam ittiba kepada Rasulullah kita dihadapkan pada dua hal. Tertinggalnya waktu yang lama dan kemudian perbedaan situasi dan kondisi karena kita berada di tempat yang sangat jauh dengan Rasulullah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada beberapa persoalan. Di dalam al-ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ketemu antara kemasan dengan isi, ikuti apa adanya. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi ketemu kemasan, tidak ketemu isi, tidak ketemu kemasan. Ini problemnya bagaimana? Maka jangan-jangan ketika kita menganggap bahwa inilah yang dikerjakan Rasulullah, kemudian kita ikuti apa adanya, ternyata apa yang kita lakukan dalam konteks sekarang adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, walaupun sama bentuk dalam yang dilakukan. Nah, ini yang harus dipahami di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin nanti juga beliau-beliau akan banyak menyampaikan kepada kita, dan ini perlu untuk kita terus, utamanya para duat, para muballighin di lingkungan Nahdlatul Ulama, untuk terus melakukan upgrading pengetahuan, bukan hanya pada persoalan-persoalan bagaimana retorika, bagaimana metode, bagaimana cara, itu penting. Tetapi al-madah itu juga penting. Wawasan keilmuan yang akan menjadi materi yang akan kita sampaikan itu harus betul-betul adalah hal yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para salafun saleh, betul-betul terkonfirmasi. Karena kan sering kita dihadapkan pada hal-hal itu. Ada contoh mungkin ketika ada sahabat menceritakan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dengan kalimat sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Apa yang kemudian dipahami orang yang belajar tanpa guru? Dia memahami secara tekstual, Rasulullah kalau masuk ke toilet melepaskan cincin. Maka kemudian ada ibu-ibu yang semangat ingin ikut sunnah. Akhirnya baru beli cincin emas 10 gram. Mau masuk ke toilet, cincinnya ditinggal di luar, masuk, lepas, begitu keluar cincinnya hilang. Kata ibu apa? Ini ikut Rasulullah malah kehilangan cincin. Padahal kalau kita ngajinya benar, jangan langsung memotret itu untuk diikuti. Misalkan disampaikan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam, ketika menjelaskan terhadap kitab hadis yang ada di Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Rasulullah wada'a khatamahu hina dakhala al-khala' lianna fi khatamihi ismullah wa ismu rasulih. Di dalam cincin tertulis ada asma Allah dan asma Rasulullah. Berarti apa kesimpulan yang harus kita ambil? Dianjurkan melepaskan ma kutiba fihi ismullah wa ismu rasulih hina dakhala al-khala', ketika masuk toilet. Maksudnya apa? Kalung yang ada asma Allah dilepas, walaupun bahasanya di sana cincin. Cincin yang enggak ada apa-apanya enggak perlu dilepas, apalagi cincinnya agak mahal kayak cincin saya ini kira-kira begitu. Maka jangan ditinggal di luar, takut banyak yang ngelirik. Lah ini contoh kecil bagaimana orang ingin ikut Rasulullah tidak bisa modal semangat, tapi harus modal ilmu. Pemahamannya harus betul-betul terkonfirmasi bahwa apa yang ia lakukan ketika ingin meniru Rasulullah betul-betul itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang paling parah ketika pahamnya salah, kemudian dia menganggap orang lain yang salah dan disalah-salahkan. Nah, ini yang muncul problem. Kenapa? Karena ketidakpahaman terhadap apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka forum-forum seperti ini perlu untuk terus dilakukan. Untuk apa? Sebagai bekal dari para ustadz yang berpengalaman di dalam bidang dakwah, baik di televisi ataupun di berbagai lingkup masyarakat, baik nasional maupun internasional. Kita belajar banyak hal seputar persoalan dakwah, tapi juga kita harus memperkaya diri yang tidak boleh berhenti dengan berbagai macam upgrading paham-paham keagamaan yang sesuai dengan manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini yang terus perlu ditambah wawasan kita, pengetahuan kita, agar apa yang kita sampaikan kepada umat adalah sesuatu yang tepat dan sesuatu yang bermanfaat. Saya mewakili segenap
pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatid, para kiai wa khosatan li fadilati as-Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi Al-Makki ala samahatihi al-hudur fi maqarri Nahdlatul Ulama fi riasa al-markaziyah li jam'iyyati Nahdlatul Ulama, untuk kemudian berbagi pengalaman dengan kita semua dalam khosatan dalam bidang dakwah. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan kita akan mendapatkan manfaat barokah fid dunya hatta al-akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.